Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah bab yang ke-7, yaitu umroh. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Meyakini ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah. 2. Menghayati nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan. 3. Menunjukkan perilaku sabar dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum umroh. 6. Menjelaskan ketentuan dan tata cara umroh. 7. Menerapkan tata cara umroh. 8. Mempraktikkan dan menerapkan pengalaman tata cara umroh. Pengertian ibadah umroh. 1. Menurut bahasa, umroh berasal dari bahasa Arab umrota yang artinya berkunjung. 2. Menurut istilah, umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dasar atau dalil ibadah umrah. 1. Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. 2. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah qalat, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihadin? Qala na'am, alaihinna jihadun la qitalun fihi al-hajju wal umratu. Riwahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Aisyah, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perempuan wajib berjihad? Jawab beliau, iya, tetapi bukan berperang, melainkan mengerjakan haji dan umrah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketentuan ibadah umrah. Hukum umrah. Hukum asal ibadah umrah adalah wajib karena merupakan rangkaian ibadah haji. Akan tetapi umrah bukan rukun haji, maka hukumnya adalah sunnah sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Waktu umrah. Waktu ibadah umrah menurut para ulama adalah seluruh hari dalam setahun, kecuali pada tanggal Arafah, Idul Adha, dan Tasyrik. Syarat umrah. Setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah umrah harus memenuhi syarat umrah sebagai berikut. 1. Islam adalah orang yang tidak beragama Islam, tidak wajib atau tidak sah pergi umrah. 2. Berakal sehat adalah orang yang gila atau tidak sehat akalnya, tidak wajib menunaikan ibadah umrah. 3. Baligh atau dewasa. 4. Mampu atau istita'ah. Rukun umrah. 1. Ihram adalah berniat memulai melakukan umrah dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki
Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. 2. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. 4. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. 5. Tertib adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Sunnah ibadah umrah: 1. Mandi. 2. Membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki, sirri bagi perempuan. 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca zikir ketika tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. 6. Masuk ke Ka'bah. Perbedaan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pertama, haji waktu khusus pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan umroh waktunya bebas, setiap waktu kapan saja. Yang kedua, haji tata cara manasiknya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan umroh tata cara manasiknya adalah ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang ketiga, haji hukumnya wajib, sedangkan umroh hukumnya adalah sunnah. Tata cara dan manasik ibadah umroh. Yang pertama, ihram. Setelah memakai ihram, bacalah niat ihram. Labbaik Allahumma umrah. Artinya, aku penuhi panggilan untuk berumroh. Kemudian niat umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Yang kedua, tawaf. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umroh sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad lagi. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian mengarahlah ke keran-keran air Zam-Zam untuk minum sebanyak-banyaknya dan siram kepala. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, cium atau lambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad. Ketiga, sa'i. Berikutnya, kalian menuju Sofa dan Marwah untuk melakukan amalan-amalan sebagaimana yang telah dijelaskan pada tata cara haji. Usai 7 putaran, lalu berdoa. Yang keempat, mencukur rambut atau tahallul. Seusai melakukan sa'i, maka gundulah rambut kalian atau pendekkan atau cukur rata. Adapun wanita, maka potong rambut sendiri dengan gunting yang dibawa sepanjang 1 ruas jari. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan Makkah, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Latihan soal. Kerjakan soal berikut sebagai tugas. 1. Jelaskan pengertian umroh secara bahasa. 2. Jelaskan pengertian umroh secara istilah. 3. Sebutkan dalil tentang umroh. 4. Sebutkan rukun-rukun umroh. 5. Sebutkan perbedaan ibadah haji dengan umroh. Demikian pembahasan kita tentang mata pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, bab yang ke-7 yaitu umroh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.